إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita di waktu menjelang subuh. Ini sebuah kenikmatan yang terbesar, dan kenikmatan ini Allah tidak berikan kepada semua makhluknya. Mungkin masih ada hari ini, saat ini, saudara-saudara kita yang masih terlelap dalam tidurnya. Alhamdulillah, Allah bangunkan kita untuk menjemput keberkahan di waktu subuh. Karena Nabi kita yang mulia itu senantiasa mendoakan umatnya yang bangun di waktu subuh. Doa Nabi kita adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang bangun di waktu subuh. Ini doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin, maka orang-orang yang bangun di waktu subuh, maka insya Allah mereka akan terjaga dalam keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan. Ya. Nah, ini kenikmatan yang terbesar, Pak. Nikmat kehidupan itu nikmat yang terbesar. Kita kalau dikasih duit 1 juta, mungkin kita akan senang dan kita akan bersyukur. Kita kalau dikasih duit mungkin 100 juta, kita akan senang dan kita akan bersyukur. Tapi kalau kita ditanya, dikasih duit 100 juta umpamanya, tapi kemudian kehidupan kita berakhir, kita meninggal, ya, tapi kita punya duit 100 juta, tapi kita akan mengatakan buat apa? Punya duit 100 juta, 1 miliar gitu ya. Tapi kita udah nggak ada, kita udah meninggal. Terima kasih. Ya, kita akan mengatakan bahwa buat apa punya duit 1 juta, 100 juta, 1 miliar kalau kita sudah meninggal. Ya, tidak ada lagi manfaat dari harta yang kita genggam. Ya, dan maka kita akan menyadari bahwa nikmat kehidupan ini lebih besar, nikmat kehidupan lebih besar daripada nikmat harta yang kita miliki. Maka alhamdulillah di waktu subuh Allah bangunkan kita. Banyak orang yang tidur, Pak, tapi nggak bangun-bangun lagi gitu ya. Ya, makanya ketika kita bangun itu doanya apa? Doa bersyukur ya, Pak ya. Apa doanya, Pak? Di hadis sahih Muslim doanya. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Nah, jadi apa? Tidur itu adalah saudara kembarnya mati. Nah, makanya Allah masih bangunkan kita. Ini nikmat yang paling besar ya, lebih besar daripada genggaman harta yang kita miliki. Mudah-mudahan ketika kita bangun, mudah-mudahan semakin semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Jemaah semuanya, terakhir kita membahas tentang akhir yang lebih baik. Ya, akhir yang lebih baik adalah pertemuan kita, kajian kita di pertemuan sebelumnya. Nah, dan kita mereview sejenak bahwa kalau kita ingin akhir kehidupan kita baik, maka tentu cara hidup kita pun baik. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, al-yamutu kaifan nu'i. Cara hidup itu, cara mati itu tergantung cara hidup. Cara mati tergantung cara hidup. Maka kalau kita hidup menjadi orang baik, sentiasa dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, mudah-mudahan kita matinya pun mati yang baik. Husnul khatimah. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia mengabaikan ibadah, berbuat buruk kepada orang lain,
maka ini cara dia untuk mengukir kematian dia untuk kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Makanya kita perbanyak ingat mati. Perbanyak ingat mati. Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala mengarang sebuah buku, sebuah kitab, judulnya itu Sarhus Sudur fi Halil Mauta wal Kubur. Sarhus Sudur fi Halil Mauta wal Kubur. Di kitabnya itu dia katakan, kata dia, kalau ada orang yang kemudian sering-sering ingat mati, maka dia akan karamallahu bi thalasatin. Allah akan memuliakan dia dengan 3 perkara. Tapi kalau ada orang yang sering lupa dengan mati, beranggapan seolah-olah dia akan hidup selamanya, padahal kematian itu setiap saat mengintai dia, lupa dengan mati, maka dia juga akan diiqab. Apa itu diiqab? Dia akan diberikan sanksi, diberikan hukuman dengan 3 perkara. Jadi kalau ada orang yang ingat mati, maka dia akan diberikan karunia, anugerah 3 perkara. Tapi kalau kemudian dia lupa dengan mati, dia juga akan diiqab, diberikan sanksi, yaitu 3 perkara. Apa itu? Kemuliaan kalau kita sering ingat mati. Pertama kata Imam As-Suyuti, ta'jilut taubati. Orang kalau dia sering ingat mati, Pak, maka dia akan menyegerakan taubatnya, ta'jilut taubat. Ya, setiap saat di lisannya keluar kalimat istighfar. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan insyaallah dia akan mati di atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat Pak, Bapak dan Ibu, di antara sunnah Nabi yang mulia itu, Nabi selalu membasahi lisannya dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang dia lupa dengan mati, beranggapan hidup ini segala-galanya, selama-lamanya, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah, maka iqab, uqubat yang akan diberikan kepada dia itu taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Ya, ada orang bilang, ntar aja deh, rajin ke masjid. Kapan Pak rajin ke masjid? Ntar, nanti kalau udah pensiun. Nah, udah pensiun kata dia. Gitu ya. Ternyata udah pensiun, masih nggak ke masjid. Nah, jadi ketaatan itu Pak, nggak perlu direncanakan. Kata Nabi kita, kalau kita udah niat untuk beribadah di pagi hari, laksanakan. Jangan nunggu sore hari. Kalau kita udah berniat untuk mentaati Allah di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Nah, kita nggak tahu dari arah mana kematian itu akan datang kepada kita. Nah, jadi perbanyak beristighfar, Pak. Sehari-hari kita lagi jalan ke masjid istighfar, ya, lagi bawa mobil, bawa motor istighfar, ya, karena cara kita mati tergantung cara kita hidup. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Pak, ya, lagi di jalan baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Antum baca itu sebanyak-banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca itu Pak, Ibu-ibu lagi di dapur, lagi nyiapin kopi buat suami, istighfar. Ya, ini seutama-utamanya permintaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau orang dia memperbanyak ingat mati, maka kata Nabi kita yang mulia, maka dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, yaitu dia akan qana'atul qalbi, hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Tapi kalau dia lupa dengan kematian, dia akan tarkur ridha bil kaffaf. Dia nggak akan pernah ada cukupnya hidupnya. Punya 1 kolam pengen 2 kolam, ya, yang ada dalam benaknya setiap hari, yang ada dalam pikiran tiap hari, bagaimana mengejar dunia sebanyak-banyaknya, diperbudak oleh dunia. Dia lupa kalau dia akan mati. Nah, ya, maka syukuri apa yang ada. Ya, orang kalau dia ingat mati, dia akan al-qana'atul qalbi, hatinya tenang. Ya, sesuatu yang akan menjadi milik dia nggak bakal jadi milik orang lain. Sesuatu yang menjadi milik orang lain nggak bakal jadi milik dia. Perkara rezeki itu perkara yang sudah ditentukan. Berapa usia rezeki? Berapa Pak usia rezeki? Usia rezeki itu sama dengan usia kehidupan kita. Usia rezeki sama dengan usia kehidupan kita. Makanya orang itu Pak nggak bakalan mati-mati dia sebelum Allah sempurnakan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dia. Ya, maka kata Nabi kita yang mulia, rezeki kalian akan mencari kalian seperti kematian akan mendatangi kalian. Jadi rezeki kalian, ya, la adrakum rizqa kama yudrikumul maut. Rezeki kalian itu akan mencari kalian seperti kematian akan mendatangi kalian. Jadi ingat, kalau hari ini ada orang yang masih hidup nih,
Kita hidup hari ini, berarti ingat masih ada jatah rezeki kita. Kalau ada orang yang hari ini sudah meninggal dunia, berarti memang sudah habis jatah rezekinya. Kalau ada tetapi karena ada jatah rezekinya. Nah, ini kaidah ya, maka nggak usah khawatir dengan rezeki itu. Khawatirlah dengan amalan kita, kita nggak tahu bagaimana nasib kita. Itu yang harus kita khawatirkan. Ya, maka orang yang ingat mati dia akan qanaah dengan hidup ini. Dia akan merasa cukup, dia memperbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau dia ingat dengan kematian, kata Nabi kita yang mulia, kalau dia memperbanyak ingat kematian, maka dia an-nasyad fil ibadah, dia akan semakin rajin beribadah. Rajin dia beribadah. Tapi kalau ada orang yang lupa dengan kematian, dia nanti akan at-takasuf fil ibadah, dia akan malas-malasan beribadah. Azan berkumandang, dia masih ongkang-ongkang kaki di depan rumahnya. Ya, nggak baca Quran sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, biasa-biasa saja. Dia nggak merasa tidak ada yang hilang dari hidupnya. Ini musibah nih Pak. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kata beliau, berhati-hatilah. Ya, dunia ini Pak pelan-pelan akan meninggalkan kita. Dulu kita kuat, sekarang kita mulai lemah. Itu dunia, itu pasti akan terjadi. Dulu kita duitnya banyak, sekarang mulai terbatas, Pak, itu pasti terjadi. Dulu kita sehat, sekarang mulai sakit-sakitan, itu pasti terjadi. Ya, dan ini adalah perkara yang normatif yang akan terjadi pada kondisi kehidupan manusia. Tapi musibah yang paling terbesar kata para ulama adalah ketika Allah yang meninggalkanmu. Ketika Allah berpaling dari hidupmu, ini musibah yang terbesar. Dan tanda Allah berpaling dari hidupmu, kata para ulama kita, ketika engkau begitu tersibukkan dengan dunia dan melupakan ibadah. Sibuk meeting di kantor, meetingmu tiap hari. Ya nggak apa-apa meeting juga ya, tapi gara-gara meeting kadang-kadang sholatnya serba mepet. Zuhur mepet ke asar, asar mepet ke maghrib, begitu. Ini musibah, ini apa yang engkau cari? Makanya ada seorang pedagang di pasar, sibuk berdagang sampai lupa dengan waktu sholat. Didatangi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala, kata beliau, berapa gajimu? Berapa gajimu? Sehingga dengan mudah engkau meninggalkan sholat. Jika hari ini engkau meninggal dunia, nggak ada satupun secuil dunia ini yang akan engkau bawa. Ya, nggak akan ada secuil dunia yang akan engkau bawa. Tapi ingat, sholat itu adalah teman setiamu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita pernah mensifati tentang alam kubur dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi kita, kuburan itu, kata Nabi kita, fa innal qabra muslimatun aslam. Kuburan itu adalah kegelapan di atas kegelapan. Jadi kalau kita merem nih Pak, gelap ini, maka kegelapan yang pernah kita alami di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan gelapnya kuburan. Dan Nabi kita mengatakan fayunawiru habis sholat. Terangi alam kuburmu dengan ibadah sholat. Terangi alam kuburmu dengan ibadah sholat. Jadi sholat itu Pak lentera di alam kubur kita, lampu di alam kubur kita. Kita kadang di dunia Pak kalau mati lampu gimana? Kadang mati lampu baru 15 menit, Masya Allah kita udah emosi Pak. Sampai kita kata-katain tuh ya PLN gitu kan. Kalau kita lagi mati lampu gitu ya, wah udah bayar listriknya mahal, mati lampu lagi gitu kan. Marah kita. Kebayang nggak kalau orang kemudian sepanjang masa di alam kuburnya dia mengalami kegelapan. Maka Masya Allah ya, maka ikhwani fiddin, maka banyak ingat mati ya. Kalau hari ini kita menempati rumah yang mewah, ingat rumah masa depanmu itu bernama alam kubur. Dan rumah masa depan yang engkau tempati itu lebih lama daripada rumah yang engkau tempati di dunia. Kalau hari ini kita naiki kendaraan yang mewah, mobil yang mewah, ingat ya, mobil terakhirmu apa? Kendaraan terakhirmu adalah keranda jenazah. Keranda jenazah. Kadang-kadang di masjid suka ada tuh keranda jenazah. Saya Pak lihat keranda jenazah. Saya melihat tuh Pak keranda jenazah gitu. Itu adalah kendaraan terakhir kita. Yang masih malas-malas ke masjid, ingat, kita hari ini, subuh hari ini Pak, kita masih bisa ke masjid dan kita masih bisa berdiri di belakang imam, bersyukurlah. Ya, kita masih bisa berdiri di belakang imam, bersyukurlah. Karena suatu saat nanti kita akan dipaksa untuk terbaring di depan imam. Ya, maka yang malas-malas ke masjid, ingat, ya, maka engkau nanti yang malas-malas ke masjid, engkau akan dipaksa
Ya, engkau akan digotong dan akan terbaring di hadapan imam sebagai jenazah. Maka ingat, kalau hari ini kita masih bisa berdiri di belakang imam, bersyukur. Allah masih menginginkan kita untuk memperbaiki kehidupan kita dengan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwan fiddin, maka ada satu hari ya setelah kematian kita yang bernama hari akhirat. Ya, ada alam barzah, ada alam kubur, ada hari akhirat. Dan di hari akhirat ini kita butuh naungan Allah, kita butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali apa? Kecuali dengan jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah cerita kepada kita tentang fenomena hari akhirat. Di surat Abasa, ayat yang sering kita dengar. Ya, di ayat 34 sampai ayat 37 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ingat hari akhirat. Di hari itu kata Allah, seorang saudara, antum punya saudara, punya kerabat, ya. Maka saudara kita yang kita sayang di dunia dan mereka menyayangi kita, nanti kita akan lari dari mereka. Kita kehidupannya nafsi-nafsi. Wa ummihi wa abi, seorang ibu akan lari dari anaknya. Seorang ayah akan lari dari anaknya. Seorang suami akan lari dari istrinya. Ya, mereka sibuk urusannya masing-masing. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yu'ni. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Nah, makanya Masya Allah ya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah, Pak? Ya, ini kan momentum ya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita cinta dengan Rasulullah? Karena nanti ketika orang sibuk dengan urusannya masing-masing, ketika manusia tersibukkan dengan urusannya masing-masing, sibuk ngurusin nasibnya masing-masing, akan ada satu sosok manusia yang sibuk untuk kita, yang sibuk untuk kita. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kenapa kita harus setia untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya? Kenapa kita harus memperbanyak berselawat kepadanya? Agar kita bisa dapatin syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, pertolongan yang paling agung dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan sayangnya Nabi kepada kita, Pak. Itu melebihi sayangnya ibu kandung kita kepada kita. Nanti sesayang-sayangnya ibu kandung kita kepada kita, di hari akhirat kita akan ngurusin nasib kita masing-masing. Tapi akan ada sosok manusia yang akan sibuk untuk kita, mendoakan kita, ya, menyemangati kita, mengayomi kita, dan beliau adalah baginda kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada beliau, ya, kecintaan kita kepada beliau, ya, dalam bentuk kita rindu. Ada nggak Pak kerinduan ingin berjumpa dengan Rasulullah? Coba tanya hati kita, ada nggak kerinduan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, alhamdulillah Pak ya, mudah-mudahan ada ya Pak ya. Ikhwani fiddin, saya ingin sampaikan ini di momentum ini, walaupun tema kita tentang naungan, nanti kita akan masuk pada bab naungan. Tapi ada satu hadis dalam Riyadhus Shalihin di halaman 641 itu, dan beberapa kitab yang lainnya, Kunuz Riyadhus Shalihin juga dijelaskan. Mungkin antum pernah mendengar hadis tentang rintihan pohon kurma. Pernah dengar hadisnya? Rintihan atau tangisan pohon kurma. Ini hadis sahih. Ini, dan para ulama mencatat ini termasuk mukjizat yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cerita kepada kita. Ini dijelaskan di hadis Sahih Bukhari, ya, tentang hadis Nabi 2095, dan belum menjelaskan hadis ini kepada kita. Kata Syekh Utsaimin, dulu ketika Masjid Nabawi pertama kali dibangun, bangunannya sangat sederhana, sampai lantainya itu masih dari pasir, Pak. Makanya kalau antum pernah dengar hadis tentang menggunakan khuf, apa itu khuf? Sepatu yang tipis ketika sholat. Kenapa sepatu yang tipis itu digunakan ketika sholat? Karena lantainya masih lantai apa? Lantai pasir. Sangat sederhana bangunan Masjid Nabawi ketika itu dia pertama kali dibangun. Dan Masjid Nabawi itu di depannya kayak begini, kayak mimbar begini, di depannya itu ada satu pohon kurma. Ada
Ada satu pohon kurma, Masya Allah. Ya, Nabi belum punya mimbar Nabi. Jadi Nabi itu kalau menyampaikan dakwahnya, nasihatnya untuk para sahabatnya, habis sholat, Nabi kumpul, Nabi selalu nyender di pohon kurma itu. Nabi selalu menyender di pohon kurma itu. Nyender, kadang-kadang Nabi pegang pohon kurma itu. Seiring dengan perjalanan waktu, maka sahabat-sahabat Ansor, orang-orang Madinah, itu membangunkan mimbar untuk Nabi. Jadi pohon kurma, kemudian di samping pohon kurma itu Nabi dibangunkan mimbar untuk Nabi. Mimbar untuk Nabi berdakwah. Ya, bentuk mimbarnya itu naik ke atas gitu ya. Mimbarnya agak naik ke atas, kayak tangga-tangga begitu, itu mimbarnya. Ya, ini dari Sahih Bukhari. Maka satu waktu Nabi berdakwah, di atas mimbar itu Nabi berdakwah. Nabi sampaikan nasihatnya kepada para sahabat. Dalam hadis yang sahih, ini hadis sahih. Hadis dalam riwayat Bukhari 2095. Imam An-Nawawi menuliskan hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin di hadis 1831. Maka kata Nabi yang mulia, bakat ala ma kanat tasma'u minadz dzikr. Nabi itu lagi berdakwah, lagi menyampaikan nasihatnya, tiba-tiba ketika itu terdengar suara tangisan, suara rintihan. Suara itu awalnya suaranya kecil, Pak. Sayup-sayup terdengar. Dan Allah mengizinkan ketika itu semua sahabat, ada ratusan sahabat di tempat itu mendengarkan semuanya. Ini suara siapa ini? Siapa yang nangis ini? Suaranya itu kecil, terus membesar, akhirnya semuanya mendengarkan suara itu. Ketika kemudian suara itu terdengar, maka Nabi itu turun dari mimbarnya. Masya Allah. Dan kemudian Nabi mendekati pohon kurma. Kemudian pohon kurma itu Nabi usap. Diusap oleh Nabi. Sahabat kaget melihatnya. Ketika Nabi usap, yang tadinya dia nangisnya kencang, itu mulai pelan. Kemudian Nabi peluk pohon kurma itu. Kemudian suara itu terdiam, suara itu terlihat tenang dalam pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Bayangkan pohon kurma yang tidak punya akal. Dia rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum ada mimbar, Nabi itu sering memegangnya. Nabi itu bersandar ke pohon kurma. Dia rindu ingin dipegang Nabi. Dia rindu Nabi bersandar dengan dia. Masya Allah. Kalau pohon kurma saja begitu rindu ingin berjumpa dengan Nabi kita yang mulia. Maka bagaimana kita? Apakah kita ada kerinduan? Ada sebuah perkataan yang terbaik dan disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri di Fathul Bari. Di Fathul Bari halaman 697. Kata Imam Hasan Al-Basri mengomentari hadis ini, kata beliau, ini di Fathul Bari halaman 697, kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, ya maqsarul muslimin, kata beliau, wahai orang-orang muslim, kata beliau, al-khasabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata beliau, al-khasabatu, sesungguhnya pohon kurma itu yang Allah nggak kasih akal kepada dia, begitu rindunya dia ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma itu yang Allah tidak kasih akal sama dia, Allah nggak kasih dia pikiran, tapi dia rindu ingin berjumpa dengan manusia yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahinna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauqan, dan dia berada pada kerinduan yang sangat kepada Nabi yang mulia, sehingga ketika Nabi itu memeluknya, maka dia terdiam, dia tenang dalam pelukan Nabi yang mulia. Ila liqaihi, dia rindu ingin dipegang, ingin dipeluk, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa antum ahaqqu an tastaqu ilaihi, maka harusnya antum kalian semuanya, kata Imam Hasan Al-Basri, harusnya kalian lebih memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Nabi kalian yang mulia, manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kalian.
Dalam hadis yang sahih, Nabi kita berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi kita berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi bilang sama sahabatnya yang mulia, kata Nabi, wa ana mustaqun ila ikhwani, kata Nabi, wahai sahabatku, aku ini rindu berjumpa dengan saudara-saudara. Aku ini rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka kata Nabi kita yang mulia, bal antum ashabi, tidak, kata Nabi, kalian itu adalah sahabat-sahabat, kalian adalah sahabat-sahabatku, dan yang sedang aku rindui adalah saudara-saudara. Siapa saudara beliau yang beliau maksud? Kita, apa? Kita. Nabi rindu berjumpa dengan kita. Ya, kata Nabi kita, beliau rindu berjumpa dengan kita. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita nggak pernah bertemu dengan beliau. Kita mengimani apa yang beliau bawa. Kita mengimani Al-Quran yang beliau bawa. Kita mengimani sunnah-sunnah dan ajaran yang beliau bawa. Maka beliau rindu ingin berjumpa dengan kita. Di saat sakratul maut datang, kematian datang kepada beliau, yang beliau ingat bukan istri-istrinya, yang beliau ingat itu bukan anak-anaknya. Beliau kata beliau, ummati, ummati, ummati. Kata beliau, umatku, umatku, umatku. Kita yang beliau ingat. Maka nanti di hari yang tidak ada naungan dari siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka ingat ya ikhwan fillah, maka ingat, maka Nabi kita itu akan sibuk untuk kita. Ketika di padang mahsyar kondisi yang sangat panas, beliau menunggu kita di al-haudnya. Apa itu al-haud? Beliau nungguin kita di telaganya. Kita kepanasan dan beliau akan suguhkan air telaganya. Di hadis yang sahih dikatakan ketika air telaga itu kita minum, kita tidak akan pernah haus lama-lamanya. Beliau akan menyuguhkan kita dengan air telaga. Ketika kita meniti asyirat, Allah cerita sama kita dalam beberapa riwayat yang sahih. Apa itu asyirat? Syirat adalah al-jasru ala dhahri jahannam. Syirat adalah sebuah jembatan yang Allah bentangkan di punggung neraka jahannam. Allah katakan, wa in minkum illa wariduha. Semua kalian, siapapun dari zaman dahulu sampai akhir zaman, semua kalian akan melewatinya. Banyak orang yang tergelincir, tercebur dalam neraka jahannam ketika meniti asyirat. Dan Nabi kita menyemangati umatnya, beliau berdoa agar setiap kita bisa selamat untuk meniti asyirat. Maka Masya Allah, cintai sunnah Nabi yang mulia, cintai. Amalkan sunnah-sunnah. Perbanyak apa? Perbanyak berselawat kepadanya. Selawat kita untuk beliau itu manfaatnya untuk kita. Karena Nabi kita mengatakan, barang siapa yang berselawat kepadanya, man shalla alayya sholatan. Kalau kita berselawat kepadanya satu kali kita berselawat kepadanya, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita berselawat kepadanya, maka Allah pun berselawat kepada kita, memberikan selamat kepada kita 10 kali. Maka ini termasuk amalan-amalan yang mulia agar kita dapat naungan di hari akhirat nanti dengan cara kita mencintai sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kondisi di padang mahsyar nanti, manusia butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 3349, Sahih Muslim 2860, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, kata Nabi kita yang mulia, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai semua manusia, innakum tuhsaruna ilallahi hufatan uratan ghurlan. Nanti manusia akan bangkit dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, tidak punya sendal. Kemudian uratan,
Manusia dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Semuanya telanjang, laki perempuan telanjang semuanya. Ghurlan, dan belum dikhitan. Mereka akan bangkit dan dikumpulkan seperti awal penciptaan mereka. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kalau semuanya telanjang, kata Aisyah, apakah antara satu dengan yang lainnya, antara laki dengan perempuan, tidak akan saling melihat auratnya ya Rasulullah? Aisyah nanya, kan kalau telanjang, apakah nggak saling melihat aurat ya Rasul? Rasul tersenyum dengan pernyataan Aisyah, dengan pernyataan Aisyah ini. Kata Rasul, amruhum asyaddu min dzalik. Enggak Aisyah, enggak akan ada yang kepikiran melihat aurat orang. Semuanya menangis. Semuanya menangis meratapi nasib mereka masing-masing. Jadi walaupun telanjang semuanya, enggak akan ada yang kepikiran untuk melihat aurat yang lain, enggak ada. Mereka semuanya nangis menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang Pak di dunia ini, Pak, sesedih apapun dia, sedih dia. Kadang kalau ada aurat yang tersingkap di hadapan dia, ada aurat yang tersingkap di hadapan dia, itu dia masih bisa lihat, Pak, walaupun dia sedih. Tapi di hari akhirat, hari yang sangat dahsyat, itu orang tidak akan pernah berpikir untuk melihat aurat manusia. Amruhum asyaddu min dzalik, karena saking besarnya urusan di saat itu. Dan di saat itu, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih Muslim, hadis nomor 2864, hadisnya dibawakan oleh Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita yang mulia, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi. Di hari itu manusia akan kepanasan. Manusia akan terbenam oleh keringatnya masing-masing. Ya. Ini mungkin secara logika kita, ini mungkin mustahil. Tapi itu yang akan terjadi. Ya. Dan tudana syamsu, matahari itu akan didekatkan kepada manusia. Berapa jaraknya? Hatta takuna minhum kamiqdari milin. Jarak matahari dengan manusia kamiqdar, itu jaraknya kamiqdar milin, itu jaraknya itu 1 mil. Berapa Pak? Jarak matahari dengan kita itu jaraknya 1 mil. Jadi menurut NASA, ya, sebuah badan penerbangan dan antariksa nasional, menurut NASA itu hari ini, sekarang ini, itu jarak matahari dengan bumi, ya, itu lebih kurang rata-rata itu sekitar 150 juta kilometer, atau rata-rata sama dengan 93 juta mil. 93 juta mil. Jaraknya masih 93 juta mil, Pak. Antum coba lihat siang itu, ya Allah, panasnya luar biasa, Pak. Itu masih 93 juta mil, Masya Allah. Masya Allah ya, Pak ya. Di hadis ini, di hadis Sahih Muslim 2864, Nabi kita mengatakan, hatta takuna minhum, jarak kita dengan matahari kamiqdari mil. Jaraknya cuma 1 mil. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Ini hari akhir. Makanya orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan di saat itu kita butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yuzilluhumullah fi dhilli arsihi. Allah itu gimana cara Allah itu memberikan naungan kepada kita? Dengan cara Allah melindungi kita, menaungi kita di bawah arsy-Nya. Ini hadis di Fathul Bari di halaman 144. Jadi yang dimaksud dengan naungan Allah itu bukan berarti kita di bawah awan, enggak. Bukan berarti di atas kita ada langit, enggak. Tapi kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi yang sahih, itu apa? Fi dhilli arsyihi. Kita berada dalam naungan arsy-Nya Allah, singgasananya Allah. Ya, maka mari kita kemudian kita berupaya untuk kemudian kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keringat akan bercucuran di tubuh-tubuh manusia. Simak hadis Sahih Bukhari. Akan ada sebagian manusia itu yang nanti akan terbenam oleh keringatnya. Ya Allah, kan kalau secara logika kita kan nggak mungkin orang terbenam oleh keringatnya, kan? Memang hari akhir itu nggak bisa kita cerna dengan logika kita, Pak. Apa yang kita bayangkan tentang hari akhirat itu jauh yang terjadi
itu jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah kita bayangkan. Ya. Jadi kata Nabi, kita nanti akan ada orang yang akan terbenam keringatnya itu keringatnya itu akan sampai ke mata kaki. Keringatnya itu ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai ke lehernya. Gimana itu logikanya? Nggak bisa kita cerna dengan logika kita. Tapi ini wajib untuk kita imani. Wajib untuk kita imani. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, Nabi kita yang mengatakan. Ya, maka kita butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis ya tentang naungan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, hadis tentang 7 golongan. Ya, 7 golongan yang akan dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada pertolongan dari siapapun. Siapa 7 golongan itu? Pertama, pemimpin yang adil. Ya, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang menolong lingkup manapun, RT, RW, camat, kelurahan, maka mereka akan dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasa'a bi ibadatillah, seseorang yang dia tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, masa-masa mudanya dia habiskan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun ya qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya terikat dengan masjid. Kemudian orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian seseorang yang diajak berzina, dia diajak berzina, maka dia katakan ini aku takut kepada Allah. Dia takut dengan dosanya. Kemudian orang yang kemudian dia bersedekah diam-diam, rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu bi yamini. Dia sedekahnya diam-diam. Bukan diam-diam enggak bersedekah ya, tapi dia sedekahnya diam-diam. Kemudian yang terakhir itu orang yang rajulun saqalallah khaliyan fa fadat ainahu, itu orang-orang yang dia berzikir kepada Allah, dia berdoa, dia ingat dosa-dosanya sampai dia menangis karena dia ingat dosa-dosanya. Maka ini akan dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan perjelas ya di pertemuan berikutnya hadis tentang naungan ini. Nah, untuk sekarang kita cukupkan dulu ya, kita lanjut dengan tanya jawab.